para pelajar SMA dan Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel Master Multipena. Pada video kali ini saya akan mereview buku pelajaran fisika untuk tingkat SMA dan Madrasah Aliyah. Ini merupakan review yang kedua. Yang pertama direview adalah buku fisika dari Marten Kanginan. Saya memberikan review ini sebagai bahan perbandingan untuk adik-adik sekalian dalam memilih buku pendamping. Buku fisika ini dikarang oleh 3 orang. 1. Sunardi, 2. Paramita Retno P, 3. Andreas B. Darmawan. Buku fisika ini diterbitkan oleh Irama Widya, khusus untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Tidak usah khawatir, buku fisika ini sudah menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Jumlah halamannya 386. Mau tahu kan isinya? Dalam setiap bab disertai dengan peta konsep, kata-kata kunci, contoh-contoh soal, kegiatan praktikum yang sederhana, rangkuman, dan evaluasi bab. Terdiri dari pilihan ganda dan esai. Ini contoh soal saya ambil dari halaman 166 nomor 11. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal peluru 100 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G ditetapkan 10 meter per sekon kuadrat, maka kedudukan peluru saat T sama dengan 3 akar 2 sekon adalah pilihan jawaban A, X sama dengan 300 meter, Y sama dengan 300 meter, B, X sama dengan 300 meter, Y sama dengan 210 meter, C, X sama dengan 300 meter dan Y 90 meter, D, X sama dengan 50 akar 2 meter dan Y 210 meter, E, X sama dengan 50 akar 2 meter dan Y sama dengan 50 akar 2 meter. Langkah pertama adalah tulis yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah kecepatan awal atau V0 sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah sudut elevasi sama dengan 45 derajat. Yang ketiga, waktu yang diketahui adalah 3 akar 2 sekon. Yang keempat yang diketahui adalah percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Langkah berikutnya B yang ditanyakan adalah kedudukan peluru saat T. T adalah 3 akar 2 sekon. Langkah berikutnya adalah C, kita membuat sketsa soal. Tidak perlu bagus, tetapi menggambarkan apa yang ada di dalam soal. Jadi, di dalam soal itu, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 adalah 100 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi, sudut antara garis mendatar atau sumbu X dengan garis yang menghadap ke atas itu adalah sebesar 45 derajat. Kita anggap bahwa posisi peluru pada saat T di sini, maka yang ditanyakan adalah jarak XT dan jarak YT. Diketahui dalam soal adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Langkah berikutnya adalah D, tentukan kecepatan awal. Ada 2 kecepatan awal yang akan kita tentukan, yaitu kecepatan awal pada sumbu X, kita beri lambang V
V0x. V0 ini adalah kecepatan awal, X ini adalah sumbu X. Rumusnya sama dengan V0 cos alfa. V0 adalah 100 meter per sekon, cos alfa, alfa adalah 45 derajat. 100 meter per sekon dikali dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 50 akar 2 meter per sekon. 50 akar 2 meter per sekon ini adalah kecepatan awal pada sumbu X. Berikutnya adalah kita mencari kecepatan awal pada sumbu Y. Rumusnya adalah V0Y sama dengan V0 sin alfa. V0 adalah kecepatan awal, Y adalah sumbu Y. V0 sin alfa. V0 adalah 100 meter per sekon kali sin 45 derajat. 100 meter per sekon dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Hasilnya 50 akar 2 meter per sekon. 50 akar 2 meter per sekon adalah kecepatan awal pada sumbu Y. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kedudukan peluru. Kedudukan di sini maksudnya adalah posisi peluru atau koordinat X dan Y. Jadi kita mencari koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, posisi pada sumbu X itu kita mengikut gerak lurus beraturan. Sehingga posisi pada saat T pada sumbu X itu kita beri lambang XT sama dengan V0X kali T. V0X adalah 50 akar 2 meter per sekon. Sedangkan T dari soal diketahui adalah 3 akar 2 sekon. Hasilnya adalah 300 meter. Langkah terakhir adalah kita mencari posisi peluru pada sumbu Y. Di sini kita memakai GLBB, prinsip-prinsip gerak lurus berubah beraturan. Berbeda dengan mencari posisi peluru pada sumbu X yang menggunakan GLB. Pada sumbu Y kita menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Rumus yang dipakai adalah YT sama dengan V0Y kali T dikurang setengah GT pangkat 2. YT adalah posisi peluru pada saat T sekon pada sumbu Y. V0Y adalah kecepatan awal peluru pada sumbu Y. T adalah waktu. G adalah percepatan gravitasi. T adalah waktu. Kita masukkan semua nilai yang sudah kita ketahui dari soal. V0Y adalah 50 akar 2 meter per sekon. T adalah 3 akar 2 sekon. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Waktu adalah 3/3 akar 2 pangkat 2. Jangan dilupakan di sini ada pangkat 2. Kita hitung secara cepat saja bahwa 300 meter hasilnya dikurang dengan 90 meter. Hasilnya adalah 210 meter. Jadi 210 meter ini adalah saat kedudukan peluru T sama dengan 3 akar 2 pada sumbu Y, ya. Sehingga pertanyaan awalnya adalah kedudukan peluru atau posisi peluru adalah pada koordinat 300 meter dan 210 meter. 300 meter adalah pada sumbu X, 210 meter adalah pada sumbu Y. Inilah kedudukan peluru. Sehingga jawabannya adalah
B. Bravo. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.